Ada sukacita? Amin. Oke, kita langsung pada firman Tuhan. Kita akan belajar, saudara, bagaimana saudara, ya, Yesus yang pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Saudara, perkataan atau pernyataan Yesus ini, saudara, ini bukan hanya seperti pernyataan biasa. Ini ada hubungannya, saudaraku, dengan kekekalan. Amin. Kenapa, saudaraku? Dari 3 pengakuannya, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Itu, saudara, ada hubungannya dengan sorga. Amin. Jalankah itu, kebenarankah itu, atau hidupkah itu? Saudara, dari 3 perkataan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu ada kaitannya dengan sorga. Nah, saya bersyukur, saudara, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Yohanes 4:6, kita baca, ya, dalam bahasa Inggrisnya, coba dilihat ayat 6-nya. Haleluya. Amin. Coba dibaca, Bang. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Iya. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Tak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dalam bahasa Inggris, saudara, ada artikel atau determiner D. Nah, perkataan atau pengertian D di sini adalah satu-satunya. Katakan satu-satunya. The only one. Hanya satu. Jadi Yesus ketika berkata I am the way, itu maksudnya dia bukan hanya punya banyak jalan untuk dibagi kepada kita, tapi dialah satu-satunya jalan itu. I am the truth. Dia bukan hanya memiliki banyak kebenaran untuk dibagi kepada kita, saudara, tapi dialah kebenaran itu. Amin. I am the life. Dia bukan hanya punya banyak kehidupan yang bisa dibagi pada kita, saudara, tapi dialah kehidupan itu. Amin. Maka dikatakan tak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Tak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Berarti, saudaraku, katakan tidak ada seorang pun kecuali Dia. Amin. Tidak ada seorang pun kecuali melalui Dia. Maka, saudaraku, inilah pengertian dia tadi. I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. No other way. Tidak ada jalan. No other truth. Tidak ada kebenaran lain. No other life. Tidak ada kehidupan lain. Hanya Yesus. Nah, dari 3 pernyataannya tentang siapa Dia, kita akan melihat, saudaraku, ketiga-tiganya ada hubungannya dengan sorga atau kerajaan Allah. Kita baca, saudara, ya, Yohanes pasal 14 sebelum ayat 6 tadi, ayat 1 sampai 5. Yohanes 14 ayat 1 sampai 5. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, saudara, ayat 1 sampai 5
inilah saudaraku alasan sehingga Tuhan berkata di 6, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Inilah saudaraku yang menjadi alasan kenapa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kalau kita baca saudara, kita lihat perikopnya, ayat 1-nya, apa perikopnya? Apa perikopnya? Rumah Bapa. Nah, semua kita yakin, kita setuju saudara, kalau dikatakan rumah Bapa berarti sorga, bukan? Amin. Kalau namanya rumah Bapa berarti sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin, saudara. Nah, jalan selalu juga ada hubungan dengan sorga. Kalau kita mau ke sorga, ke rumah Bapa, gak bisa tanpa jalan yang Tuhan bilang, akulah jalan itu. Makanya saudara, ketika kita belajar seperti Bartimeus, ketika dia telah disembuhkan Tuhan dari butanya, Alkitab berkata dalam Markus 10 ayat 52, lalu melihatlah ia dan ia mengikuti dia dalam perjalanannya. Coba kita baca Markus 10 ayat 52. Markus 10 52. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terus pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, kalau kita berkata dengan sederhana, kita ini Kristen. Amin. Kita Kristen, kita pengikut. Orang sudah mengerti saudara, arti Kristen itu pengikut Kristus. Katakan amin. Nah, Bartimeus walaupun dia tidak disebut Kristen pada waktu itu, karena kita sudah belajar Alkitab saudaraku, di Antiokhia lah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Jadi kalau masa Bartimeus belum saudara. Tapi dengan cara dia itu saudara mengikuti Yesus dalam perjalanannya, huruf besarnya, maksudnya jalan-jalannya Tuhan, maka saudara sebenarnya dialah pengikut Yesus yang benar. Agama Kristen, saudara, gak jaminan pengikut, gak jaminan saudara. Karena jadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, saudara, itu tidak bisa dipisahkan dengan jalan-jalan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bartimeus sebenarnya telah menunjukkan bahwa dialah sebenarnya Kristen yang benar. Karena dia apa? Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nyanya huruf besar kan? Berarti perjalanan, kata dasar perjalanan apa? Jalan. Haleluya. Kalau kita mau ke surga, jadi pengikut Kristus yang benar atau Kristen yang benar, nggak bisa tidak saudara, harus ikuti jalan-jalan Tuhan. Amin. Walaupun kadang jalan-jalan Tuhan jalan tak terselani. Walau nggak terselani saudara, tapi kalau kita mau ke surga, kita harus ikut jalan-jalan Tuhan. Makanya kita perlu belajar. Kalau hambanya Pak Jody Pardede sering nyanyikan dulu saudara KKR, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, tara yang gelap, sering ku tak mengerti. Memang jalan-jalan Tuhan gak terselani. Bahkan seringkali saudaraku bertentangan dengan akal kita. Katakan amin. Bertentangan dengan daging kita, apalagi saudara. Dengan akal pun jiwa kita seringkali bertentangan. Dengan daging kita, wah pasti karena daging dan roh bertentangan. Tapi justru karena itulah, karena dia seringkali bertentangan dengan jiwa atau akal
akal logika kita, bahkan dengan daging kita, tubuh kita ini saudaraku. Justru itulah makanya kita harus mengikuti, artinya mentaati jalan-jalan Tuhan. Kalau sinkronnya, kalau sesuainya saudaraku jalan Tuhan dengan pikiran kita, dengan daging kita, gampang kita mentaatinya. Katakan amin. Justru karena seringkali bertentanganlah, makanya kita disuruh Tuhan untuk mengikuti. Bartimeus, meskipun dia tidak dibilang Kristen atau agama Kristen, sebenarnya inilah praktek agama Kristen, yaitu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ingat, Yesus berkata, "Akulah jalan." Kata dasar perjalanan adalah jalan. Ketika kau berkata, "Akulah jalan," dan Bartimeus mengikuti jalan itu, dia ikut Yesus, dan Tuhan berkata, "Tak seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka saya percaya saudara, Bartimeus kalau dia memang terus mengikuti Tuhan dalam perjalanan Tuhan Yesus, saudaraku, firman Tuhan, perkataan Tuhan, saudara, pasti dia masuk ke rumah Bapa. Katakan amin. Bisa ngerti saudara? Haleluya. Jadi sebagai orang yang percaya Yesus, agama Kristen tidak bisa terpisah dari jalan-jalan Tuhan. Amin. Musa, hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sekali waktu dia ketemu dengan Tuhan, bicara muka dengan muka. Kita baca Keluaran 33 ayat 12 dan 13. Keluaran 33 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, Iya. suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Terus. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Terus. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Amin. Apa yang Musa minta dari Tuhan? Perlihatkanlah padaku, show me your path. Tunjukkanlah padaku jalan-jalanmu Tuhan. Padahal dia, saudaraku, yang spesial dan belum pernah ada seorang pun bangsa Israel waktu itu, saudaraku, yang jumpa muka dengan muka bicara langsung dengan Tuhan. Ini sungguh karunia luar biasa. Amin. Ini benar-benar karya Tuhan luar biasa, kemurahan Tuhan luar biasa bagi si Musa. Tapi yang dia minta apa, saudara? Jalan. Ayat 11 membuktikan, saudara, dia ketemu, dia jumpa dengan Tuhan, berbicara seperti kepada teman. 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Iya, berbicara kepada Musa. Tuhan bicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Saudara pernah dengar atau ingat cerita Yakub di tepi sungai Jabok? Semalaman dia berdoa bergumul dengan malaikat Tuhan, dengan Allah, saudaraku, sampai fajar menyingsing. Haleluya. Dan dia berkata, malaikat berkata, "Lepaskan aku." Apa kata Yakub? "I don't let you go before you bless me." Aku tak akan lepaskan engkau sebelum kau berkati aku. Lalu malaikat bertanya, "Siapa namamu? What is your name?" Dia daging atau secara pengetahuan dia tahu namanya Jakub. Jakub artinya penipu. Namaku Jakub. Apa kata malaikat? "Namamu bukan lagi Jakub, tapi Israel, karena engkau telah menang, bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang." Setelah itu dia bersaksi, "Aku jumpa dengan Tuhan muka dengan muka, tapi nyawaku selamat."
Karena biasanya, katakan biasanya, orang jumpa dengan Tuhan saudaraku yang Maha Kudus itu saudara, kita yang penuh dengan dosa saudaraku, tewas. Jangankan perjanjian lama, di Perjanjian Baru pun Ananias Safira tewas. Karena gak bisa main-main saudara. Nah ketika saudaraku Musa ketemu dengan Tuhan, dia gak tewas. Amin. Yakub mengerti ini dan berkata, aku jumpa dengan Tuhan muka dengan muka, tapi aku terselamatkan, nyawaku selamat, aku tidak mati. Halo, haleluya saudara. Lalu dia menyebut nama tempat itu apa? Peniel. Artinya apa? Muka Tuhan, wajah Tuhan. Bicara berjumpa dengan Tuhan. Sebelum pengalaman di Peniel, di tepi sungai Jabok, yang akhirnya disebut Peniel, saudaraku, wajah Tuhan, muka Tuhan, dia sudah pernah juga mengalami ya hal yang sama. Ada satu vision, penglihatan yang luar biasa, di mana dia melihat malaikat turun naik saudaraku dari surga ke bumi, dan dia sebut nama itu Betel. Dan dia berkata, ini pintu gerbang surga. Tapi namanya masih tetap Yakub. Ketika dia mengalami satu pengalaman rohani yang dahsyat saudara, dia bisa melihat malaikat, ada tangga setelah membungkam antara langit dan bumi, surga dan bumi saudara, dan dia melihat langsung malaikat turun naik saudara di sana, saudara. Tapi namanya tetap masih Yakub. Kapankah nama itu berubah? Ketika dia jumpa dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Makanya ini jadi satu saudaraku, seperti kesimpulan. Orang bisa saja datang ke Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Ini bukan bicara ya denominasi gereja, bukan. Ya, Betel artinya rumah Tuhan. Orang bisa datang ke rumah Tuhan, tapi nggak jumpa, nggak ada persekutuan dengan. Lalu dia pulang tetap sama. Yakub setelah pengalaman di Betel itu saudaraku, namanya tetap Yakub. Setelah di tepi sungai Jabok lah, dia jumpa dengan Tuhan. Bahkan dia berkomunikasi dengan Tuhan seperti Musa saudaraku dalam Keluaran 33 ayat 11 saudaraku. Lalu terjadi perubahan dari Yakub menjadi Israel. Itu satu kebenaran yang gak bisa disangka saudara. Perjumpaan dengan Tuhanlah yang bisa mengubah hidup kita. Katakan amin. Seremonial gereja, peraturan gereja saudaraku, ya upacara gereja, tata ibadah gereja tak bisa mengubahkan kita, kecuali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Contohnya saudaraku, 3 orang Majus. Setelah mereka ketemu dengan bayi Yesus, amin, lalu mereka sujud menyembah. Alkitab berkata Matius 2:12, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pengertian jalan lain di sini bicara apa saudaraku? Jalan hidupnya udah berbeda. New life-nya saudaraku, ya, way of life-nya sudah mulai berbeda, berubah. Yang tadinya mereka datang dari jalan yang lain, yang pertama, pulangnya mereka tidak dari jalan yang, karena di sana ada siapa? Ada siapa? Herodes. Halo, haleluya. Amin. Karena di sana ada Herodes, makanya saudaraku, dia diingatkan sama Tuhan dalam mimpi mereka supaya mereka pulang ke negerinya melalui jalan. Coba Matius 2:12. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Haleluya. Artinya apa saudara? Mereka selesai jumpa dengan Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka berubah
Yakub ketemu dengan Yesus, dengan Tuhan, berubah. Dari Yakub menjadi, setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, pasti hidupnya berubah. Amin. Katakan amin. Haleluya saudara. Nah, inilah bicara jalan-jalan Tuhan. Akulah jalan. Dan ketika Musa jumpa dengan Tuhan, bicara seperti teman biasa saudara, yang dia minta bukan karunia, yang dia minta bukan kuasa dan bukan harta, dia minta jalanmu. Tunjukkanlah, perlihatkanlah padaku jalan-jalanmu. Show me your path, oh Lord. Haleluya saudara. Ternyata saudaraku, ya bagi Musa pribadi, yang paling utama adalah jalan-jalan Tuhan. Saudara, kalau kita berkata jalan Tuhan itu adalah nomor 2, 3, 4, 5, nomor 10, salah. Jalan Tuhan yang nomor 1. Makanya Yesus berkata, akulah jalan. Satu-satunya jalan yang ada hubungan dengan sorga. Jadi kalau kita mau ke sorga, saudara mau ke sorga? Mau ke sorga saudara? Haleluya. Gak bisa lepas dari jalan Tuhan. Yang kedua, akulah kebenaran. Kita baca ya, Matius 6:33 juga ada hubungan dengan sorga. Matius 6:33. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang mau kita bahas bukan ditambahkannya saudara. Kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran. Amin. Berarti kalau kita mau masuk pada kerajaan Allah, masuk surga, juga nggak bisa dipisahkan dengan kebenaran. Termasuk dengan perkataan Yesus, akulah kebenaran. Amin saudara. Apakah kebenaran itu? Firman. Yesus berkata, saudaraku, Yohanes 8:32. Kita baca sekali lagi. Yohanes 8:32. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Iya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita belajar saudaraku, kebenaran itu tidak otomatis ya memerdekakan kita. Ada yang harus kita lakukan. Amin. Enggak otomatis. Orang bisa terlalu tahu banyak kebenaran, tapi kenapa enggak dimerdekakan dia saudara? Karena apa? Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Bisa saja orang tahu banyak kebenaran, tapi sebenarnya dia nggak percaya pada Yesus. Haleluya. Dalam debat-debat sering ya terjadi saudaraku, mereka tahu Alkitab. Betul nggak? Tahu mereka Alkitab. Tapi apakah mereka percaya Yesus? Jadi saudaraku, belum tentu orang tahu banyak kebenaran tentang Alkitab percaya Yesus. Haleluya. Amin. Jadi kalau kita mau kebenaran itu memerdekakan kita saudaraku, pertama kita harus percaya dulu pada Yesus. Haleluya. Yang kedua, 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Setelah percaya pada Yesus, tetap tinggal dalam firman. Amin. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, percaya, tetap dalam, barulah berfungsilah kebenaran itu untuk memerdekakan. Tadi saudaraku, orang bisa banyak tahu kebenaran, bahkan ahli-ahli debat saudaraku, ya ahli debat yang suka kali mengapa Alkitab kita saudaraku, kekristenan saudara mereka tahu ayat Alkitab. Itu ada saudaraku di yang sering saudaraku dibanggakan kali saudaraku, semua tahu, luar kepala dia hafal. Yohanes ini tahu dia semua saudaraku. Bahkan ada lagi bisa ngerti bahasa Ibrani, Yunani.
Haleluya saudara. Dia tahu banyak Alkitab, dia tahu banyak kebenaran dalam Alkitab, tapi dia tidak percaya Yesus. Yang kedua, bisa saja saudaraku, dia tidak percaya Yesus. Seperti kita, semua kita pasti udah percaya Yesus. Amin. Tapi adakah lanjutannya? Kita tetap dalam firman-Nya. Nah, itu saudaraku next levelnya. Itu tingkatan berikutnya. Kalau hanya sudah percaya, ingat, iblis pun percaya. Tapi apakah dia tetap dalam firman, dihidupikannya firman itu, atau ditaatikan firman, patuh pada firman? Enggak, justru dia menentang firman. Katakan amin saudara. Bisa mengerti ya? Haleluya. Itu bicara kebenaran. Kalau jalan tadi sorga, rumah Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 6 itu bicara rumah Bapa. Kemudian kebenaran juga, ya, jalan dari Allah dan kebenarannya. Sorga tak bisa pisahkan dengan kebenaran. Yang ketiga, haleluya. Akulah hidup. I am the life. Katakan I am the life. Sekali lagi saudaraku, artikel atau determiner D dalam bahasa Inggris itu D-nya itu berkata, akulah satu-satunya. Jadi Yesus bukan hanya memiliki kehidupan, dialah kehidupan itu. Amin. Lalu kita lihat saudaraku, apakah hidup ini juga ya ada hubungan dengan surga? Kita baca saudara. 1 Yohanes 5 ayat 12. 1 Yohanes 5:12. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memiliki anak, Yesus, terus ia memiliki hidup. Ia memiliki hidup. Amin. Terus Barang siapa tidak memiliki anak, huruf besar maksudnya siapa? Yesus. Terus ia tidak memiliki hidup. amin. Hidup di sini apa maksudnya? Hidup kekal, bukan hidup dunia ini saudaraku. Haleluya. Kalau yang dimaksud ini hidup dunia ini saudaraku, 80 tahun sampai 100 tahun saudara. Ada enggak orang yang tidak percaya Yesus masih hidup? Banyak, bahkan lebih tua dari kita saudara. Haleluya. Ada enggak orang yang belum memiliki Yesus panjang umur? Banyak saudara. Kemarin saya lihat di salah satu medsos ada nenek-nenek umur 75 tahun nggak salah melahirkan anak pertama. Iya. Kalau ibu anak berapa umurnya? 75 persis. Seusia ibu ini saudaraku ada di medsos kemarin melahirkan anak pertama. Saudara, ini bukan anak maksudnya anak jasmani. Ini anak huruf besar A-nya Y. Kalau ini anak bukan anak jasmani, anak secara biologis, maka hidup di sini pun bukan maksudnya hidup jasmani. Hidup kekal di surga. Haleluya. Ini lebih dijelaskan lagi pada ayat 13-nya dengan perikop, baca perikopnya. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Amin saudara. Hidup yang kekal. Jadi maksudnya hidup di sana bukan hidup secara jasmani di dunia ini 80 tahun 100 tahun, tapi hidup kekal. Terus semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Jadi jalan, kebenaran, dan hidup, tiga-tiga ini ada kaitannya dengan surga. Kalau kita mau ke surga, Yesuslah jalan itu. Mau ke surga, kebenaran. Mau hidup kekal, Yesus. Katakan amin. Jadi kalau kita berkata, aku ini pengikut Kristus, tunjukkanlah saudara, ikutilah jalan-jalan Tuhan. Amin. Sampai Musa berkata, kalau kau tidak menyertai kami, kau tidak bersama dengan kami tidak akan pergi. Kita sering nyanyi, Immanuel, Immanuel,
Dia disebut Immanuel. Tuhan serta dengan saya. Dia disebut Immanuel. Seringkali kita setelah percaya dan mengaku Tuhan serta kita. Oke lah. Tapi dari mana kita tahu Dia menyertai kita? Dan mana saya tahu terang Tuhan menyertai saya, saudaraku? Kalau saya hidup dalam jalan-jalannya. Amin. Karena jalan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan penyertaan Tuhan. Jalan Tuhan nggak bisa dipisahkan dari penyertaan Tuhan. Tolong baca lagi kembali Ulangan 3:3, Keluaran 3:3 tadi, ya. Haleluya, haleluya. Tetap sukacita, amin. Dalam segala kondisi situasi tetap sukacita, haleluya saudara. Puji Tuhan. Baca bang, ayat yang ke-11 mulai. Ya. Ayat 11. Ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Terus. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Terus 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanmu. 13, perhatikan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, Iya. beritahukanlah kiranya jalanmu. Apa? Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Amin. Kalau kita mau mendapat kasih karunia Tuhan, saudaraku, kita harus rindu kepada jalan-jalan. Itulah permintaan kita paling utama. Makanya upayakanlah saudaraku, pagi-pagi sebelum kita aktivitas apapun, belajar jalan Tuhan, baca firman Tuhan. Amin saudara. Ini bukan hanya rutinitas, bukan hanya sebagai liturgi saudara, untuk bisa nanti menjawab pertanyaan kawan. Kalau ditanya apakah saudara baca kita pagi tadi, udah nggak gitu aja saudara. Karena kita tahu saudara, kebutuhan paling utama yang kita harus cari, ketahui adalah jalan-jalan Tuhan, firman Tuhan. Terus beritahukanlah kiranya jalanmu kepada aku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Jalan-jalan Tuhan selalu memberikan saudaraku ketenteraman. Amin. Jalan Tuhan selalu memberikan ketenteraman. Makanya kalau lagi galau saudara, gundah gulana saudaraku, mari saudaraku nikmati jalan Tuhan, nikmati firman Tuhan. Amin. Katakan amin. Terus berkatalah Musa kepadanya, iya ini dia. jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Haleluya. Kalau mau Tuhan bimbing kita, Immanuel, Tuhan beserta kita saudaraku, nggak bisa dipisahkan dengan kita pun harus saudaraku cinta, suka saudaraku kepada jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Haleluya saudaraku. Saya entah kenapa saudara, memang mengenai firman ini saudaraku, nampaknya saudara, gimana saya katakannya, ada kan orang sepele saudara. Firman. Saudara, ternyata memang firman inilah saudaraku yang bisa menjamin kita. Saya tanya saudara, berat nggak tugas Musa? Sangat berat. Di mana bangsa Israel sudah kalau bangsa Israel sendiri orang yang taat, orang yang memang suka mendengar Tuhan, suka mentaati pemimpin, masih enak. Ini terbukti kan? Seiring perjalanan mereka keluar dari Mesir, terjadi misalnya ada masalah lah, kurang makan, kurang ini saudaraku, kurang air,
Marah nggak? Marah, bersungut sampai Musa pun ngapain pula kau bawa kami dari Mesir? Nggak ada makanan di sini. Di sana ada bawang putih, apalagi ada semangka, apalagi daun serai, obat COVID. Di sini apa yang ada Musa? Kalaulah bangsa Israel yang dibawa, yang disuruh Tuhan dibawa dari Mesir, saudaraku, orangnya taat, enggenggi aja, saudaraku, masih enak. Ini ternyata nggak begitu. Jadi berat ini, saudaraku, tugas Musa ini. Haleluya. Sampai pernah dia berkata, saudaraku, hapuskan saja nama aku Tuhan dari kita kehidupanmu untuk membela bangsa Israel. Saking tegar tengkuknya ini. Jogar stubborn, ya, jogar rukung. Dan dia berkata, karena Musa dikenal hamba Tuhan yang paling lembut. Sebelum dan sesudah Musa tidak ada yang selembut dia. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Sampai dia berkata, hapuskanlah nama aku dari kitab kehidupanmu, tapi janganlah kau binasakan bangsa Israel ini, Tuhan. Dan Tuhan berkata, oh tidak Musa, mereka yang berdosa kepada pula yang namanya akan hapuskan. Tak begitulah, saudaraku, pergumulan Musa, ya, tentang bangsa Israel. Kalau enggak dia bangsa Israel, saudaraku, orang yang taat, ya, apa katanya, iya, masih enak, saudara. Ternyata nggak begitu pula. Haleluya, saudaraku, nggak begitu pula, saudaraku. Nah, sebenarnya melihat beratnya tanggung jawab Musa ini, saudara, kan wajar dia minta urapan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Karena nanti kalau ada macam-macam, mati, gitu kan? Tapi nggak itu dimintanya. Apa dimintanya? Show me your path, oh Lord. Tunjukkanlah, perlihatkanlah jalan-jalan bagiku Tuhan. Dan aku tidak akan pergi kalau engkau tidak menyertai kami. Bagaimana cara Tuhan menyertai kita? Lewat jalan-jalan Tuhan yang kita taati. Amin. Makanya saudaraku, Wahyu 3 berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku pun akan melindungi engkau. Kapankah Tuhan menyertai kita? Kapankah Tuhan melindungi kita, saudaraku? Saudara, kalau firman-Nya udah pasti berkuasa untuk memelihara kita, melindungi kita, saudaraku. Tapi bagaimana caranya Tuhan, ya, memelihara saudara, melindungi saudara? Kita harus turuti firman, ikuti jalan-jalannya, tinggal dalam firman-Nya. Amin, saudara. Barulah kita yakin. Haleluya. Dan ini, saudaraku, jangan pakai rasa-rasa. Rasanya kayaknya Tuhan nggak menyertai aku ini. Enggak. Penyertaan Tuhan itu pasti-pasti, saudara. Dari mana pastinya kita Tuhan sertai? Kalau kita ikuti jalan Tuhan. Paham, saudara? Haleluya. Kayaknya aku rasa sekarang ini Tuhan lagi gak nyertai aku. Akhirnya yang roh-roh itu, Nurah namanya. Ada satu kawan lah, saya bilang, saudara. Waktu dia mau berdoa sama pengajar-pengajar, ya, masih muda dia, ya. Di mimbar mereka di altar ini mau berdoa. Bukan di sini, ya, di sini. Lalu dia berkata, sepertinya Roh Tuhan nggak di sini sekarang. Ya, kita berdoa dulu. Sepertinya dia suka pakai rasa-rasa. Saudara, kalau rasa-rasa berarti tidak ada. Saudara, ya, kalau pakai rasa-rasa berarti tidak ada penyertaan Tuhan itu pasti. Amin. Merasa dia nggak cinta sama aku. Merasa sayang dia sama aku. Merasa saudara tidur nggak enak karena belum ada. Makanya kalau ada laki-laki yang mulai suka sama perempuan, ucapkanlah, jangan digantung. Haleluya. Haleluya, Bang Sebuah. Haleluya. Ini bukan Bang Sebuah, udah mantap dia, saudara. Ya. Dulu pernah ada satu kawan perempuan, ya,
Jadi kawannya ini laki-laki, kawan saya. Dia bilang, "Dok, ada apa Kak?" Bilang sama dia. Ya, apa aku bilang? Betul nggak dia cinta sama aku? Biar aku punya tiga, biar ada kepastian. Kalau memang nggak cinta, dibelakan ini kan? Kawan dekat saudara dulu, masih lajang-lajangnya lah. Kemana ya? Lu orang turu kurai. Kemana lah yang aku bilang ya? Aku masih dilema ini, masih di persimpangan jalan. Karena apa? Ada dua. Satu guru ini, satu guru ini, satu dia. Dia masih bimbang aku, sahabat katanya. Ya. Maksudmu? Kalau nanti sebab aku bilang I love you sama yang ini, sementara nanti ke depan ini lebih berhasil, ya kan? Haleluya. Amin. Kalau misalnya saudaraku, aku katakanlah kepastian kepada si satu ini, ternyata nanti ke depan ini lebih berhasil, cantiknya sama-sama cantik, pendidikan sama-sama pendidikan. Cuma nanti kan masa depan orangnya siapa yang tahu kan? Haleluya. Jadi dia mau saudaraku, tunggu dulu. Perempuan kan nggak mau masih gantung saudara. Susah digantung saudaraku. Makanya kan yang gembala dulu saudaraku langsung I love you. Bos. Apa dia bilang? Doakan dulu lah. Alah mati kedua dulu. Nggak usah am. Amin saudaraku. Haleluya. Pastian. Nah saudara, akhirnya saudaraku memang nggak jadi sama yang ini. Sama ini nggak jadi juga. Ada dua. Ini nggak jadi, ini nggak jadi. Sama-sama cantik, sama-sama kaya. Tapi saudaraku belum tahu nanti siapa yang punya masa depan. Akhirnya sama dua-dua pun enggak. Sampai capek. Aku macam belakang. Jadi terakhir, emangnya dong. Yang nggak cinta sama dia, katanya tunggu dulu, tunggu. Dia mau lihat dulu ke depan siapa klien gua yang lebih berhasil. Jadi kalau begini saudara, yang perempuan pun satu ini yang ini merasa dia nggak cinta. Pas nanti baik dia, merasa cinta sama aku dia. Bingung saudaraku, ya saudara. Alkitab firman Tuhan ini Injil damai sejahtera, nggak buat bingung. Kalau sampai saudaraku perkataan kita, pemberitaan kita, ucapan kita membingungkan jemaat, itu dia tadi saudaraku, rasa-rasanya. Kita ini nggak pakai rasa kepas. Jadi penyertaan Tuhan, Immanuel, itu bukan rasa-rasanya, itu pasti. Bagaimana pastinya saudara? Kalau kita ikuti jalan Tuhan, dia pasti menyertai kita. Amin. Maka dikatakan Musa, tunjukkanlah padaku jalan, lalu ada hubungan penyertaanmu. Takkan berangkat kami kalau engkau tidak menyertai kami. Jalan Tuhan, saudara, menjamin penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi dengan catatan, kita harus hidupi jalannya, taati jalan Tuhan. Amin. Pasti Tuhan menyertai kita. Katakan amin saudara. Kita pakai berdiri saudara. Haleluya. Kita nggak pujian, jalanmu tak terselami.